Untuk yang host, co-host saya ditarik aja bisa nggak? Ini soalnya banyak masuk yang minta di-admit di tempat saya, jadi sangat mengganggu. Ditarik aja co-hostnya, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Untuk SSMQC ini, Bapak Ibu sekalian, yang digulirkan oleh pemerintah tadi, bagian dari NLA, merupakan bagian dari NLA yang tadi di sini sudah disebutkan ya di awal tadi ya, bahwa NLA itu ada 4 besaran program, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah platform, proses bisnis, tata ruang, dan pembayaran. Nah, di mana untuk SSMQC ini ada di bagian proses bisnis. Artinya di sini ada pemeriksaan terpadu via SSM. Inilah bagian di mana SSMQC bagian dari NLA. Di sini ada KL yang terkait yaitu Bea Cukai, BKIPM, dan Barantan. Termasuk juga di sini di dalamnya adalah sistem INSP yang menjadi bagian dari sistem besaran NLA. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Menteri mengenai press release logistik National Logistic Ecosystem NLA itu ya. Nah, di sini dijelaskan ada 4 besaran. Nah, sini saya meng-highlight yang inspection ya, yang nomor 3 di sini. Nah, di sini kegiatannya adalah penyampaian dokumen clearance dan pemeriksaan barang bea cukai karantina. Artinya setiap importasi komoditi karantina itu disampaikan melalui SSMQC ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian saat mengajukan permohonan layanan baik karantina maupun bea cukai itu kan dilakukan secara sekuensial ya, 2 kali. Artinya saat untuk pengajuan dokumen layanan karantina itu mengajukan permohonan ke sistem PPK online atau Sister Caroline ya kalau di BKIPM. Nah, setelah selesai pengajuan permohonan di karantina mendapatkan sertifikat pelepasan, Bapak Ibu sekalian akan mengajukan dokumen kepabeanan untuk importasinya sendiri itu ke bea cukai. Nah, di sini untuk SSMQC ini kita coba menyatukan, kenapa namanya SSM single submission, itu coba kita menyatukan permohonan layanan dari agensi pemerintah ini kita satukan. Jadi baik permohonan untuk layanan karantina dan layanan untuk importasi atau dokumen kepabeanan itu kita jadikan satu menjadi SSM ini, single submission ini. Nah, di sini kita sudah coba menghitung secara, ini memang masih secara asumsi Bapak Ibu sekalian ya, bahwa dengan SSMQC ini kita bisa menghemat per tahunnya itu sekitar 80 miliar. Yang memang ya ini sangat costly dan mengefisienkan waktu sekitar 35% sampai dengan 56%. Nah, ini adalah efisiensi yang bisa dilakukan dengan SSMQC. Di sini kalau kita lihat biaya per tahun 85M kelihatan seperti kecil ya, cuman ini hanya yang direct langsung ya. Artinya di sini adalah biaya-biaya direct langsung bahwa Bapak Ibu sekalian dalam melakukan atau mengajukan permohonan layanan itu secara langsung mengeluarkan biaya-biaya seperti pergerakan atau biaya-biaya lain lah ya yang memang dikeluarkan untuk pengeluaran komoditi karantina ini. Dan bagaimana biaya-biaya yang tidak langsung. Nah, itu juga kan sebenarnya bisa menghemat. Hanya saja memang kita tidak bisa menghitungnya karena yang indirect cost-nya itu kita belum perdalam lebih jauh lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari alurnya yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa pengguna jasa importir itu dalam menyampaikan permohonan layanan itu harus 2 kali. Pertama itu dilakukan kepada karantina setelah mendapatkan rilis sertifikat atau pelepasan dokumen pelepasan karantinanya, baru diajukan dokumen kepabeanan ke bea cukai. Ini kita yang sebelah kiri ya.
Di sini yang sebelah kiri ini adalah sebelum, yang saat ini existing yang berjalan di Tanjung Priuk. Seperti ini. Nah, diharapkan nanti setelah dengan SSMQC, ini pengajuan Bapak Ibu sekalian itu menjadi satu. Jadi pengajuan layanan untuk karantina dan kepabeanan itu menjadi satu, disampaikan ke sistem NLE, di mana di sini sistem Indonesia adalah bagian dari sistem NLE. Nah, setelah disubmit datanya, Bapak Ibu sekalian, itu akan kita kirim ke agensi government ya, government agency. Di sini kita kirimkan ke instansi karantina dan bea cukai. Jadi dari data yang disubmit atau diinput oleh Bapak Ibu sekalian, di situ sudah mengandung elemen-elemen data untuk kepabeanan dan karantina. Sehingga begitu data tadi disubmit, itu akan kita sampaikan ke masing-masing agensi pemerintahan, baik ke bea cukai maupun ke karantina. Nah, nanti setelah kita kirimkan datanya, itu akan diproses oleh karantina. Jadi data-data yang disubmit itu juga di dalam SSM atau form penginputannya itu nanti ada upload dokumen juga. Jadi dari Bapak petugas dari karantina nanti akan dapat melihat dokumen-dokumen yang wajib disampaikan itu melalui dokumen elektronik yang mungkin sebelumnya harus hard copy, ini sudah diajukan secara elektronik. Nah, di situ nanti Bapak-Bapak dari petugas karantina akan memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen pengajuan layanannya. Nah, nanti setelah diproses akan keluar outputnya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Bapak dari karantina, apa saja sih proses yang ada di karantina. Ya, mungkin secara sekilas saya sampaikan, mungkin ada dokumen outputnya itu SP2MP, atau dokumen pelepasan, atau ada beberapa dokumen output ya dari karantina. Nah, nanti itu akan disampaikan feedbacknya kembali ke sistem NLE ini. Begitu juga dengan di bea cukai. Begitu masuk datanya tersebut ke sistem bea cukai ini akan memvalidasi elemen data yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Apakah data tersebut sudah valid, sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Jika memang sudah, nah nanti akan di-feeding kembali ke sistem. Nah, nanti dari sistem ini, baik dari sistem PPK online maupun sistem Karolin dan sistem CESA di bea cukai, ini akan coba menghitung apakah nanti kontainer yang dimasukkan atau komoditi impor barang karantina yang dimasukkan itu akan dilakukan pemeriksaan. Kalau defaultnya karantina udah pasti bahwa komoditi karantina akan semua diperiksa gitu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, namun di sini baik di karantina maupun di bea cukai memiliki risk management ya. Artinya gini, jika misalkan Bapak Ibu sekalian memasukkan 10 kontainer, importasinya memasukkan 10 kontainer, nah mungkin kan nanti akan ada risk management, mungkin 5 kontainer akan diperiksa nih oleh petugas karantina. Dari 10 kontainer tadi, karantina akan memilih 5 kontainer yang akan diperiksa. Nah, 5 kontainer yang akan diperiksa itu akan diinformasikan ke sistem INSW. Dan sistem bea cukai juga seperti itu. Nah, dari 5 kontainer yang diusulkan untuk diperiksa oleh karantina, ini akan kita sampaikan ke sistemnya bea cukai. Pak Bea Cukai, ini adalah kontainer yang akan diperiksa oleh teman-teman karantina. Dari 10 kontainer, A, B, C, D sampai huruf J, itu akan diperiksa kontainernya dengan nomor A, B, C, D, E, 5 kontainer. Nah, di sini Bea Cukai di sistemnya itu akan menghitung juga. Oh, kalau memang sudah ditunjuk 5 kontainer oleh karantina, Bea Cukai akan memilih, kalau misalkan risk management bea cukai itu, kalau 5 dari 10 berarti kan 50% ya pemeriksaan. Nah, kalau misalkan bea cukai itu hanya 30%, berarti kan 3 dari 10 kontainer. Nah, pemilihan 3 kontainer oleh sistem bea cukai itu dilakukan
dipilih gitu ya kontainernya itu dari 5 yang dipilih oleh karantina. Jadi tidak keluar dari populasi yang diperiksa secara bersama-sama. Jadi dari 10 kontainer, 5 diperiksa karantina A, B, C, D, E. Nanti pilihannya adalah dari nomor kontainer A, B, C, D, dan E. Dari pilihan-pilihan yang sudah dipilih oleh karantina. Sehingga yang sedikit akan mengikuti himpunan yang banyak. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau sudah ketemu apa saja ya kontainer yang akan diperiksa, data tersebut akan kita informasikan ke terminal operator untuk disiapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mensubmit data SSM sebelum kapal itu sandar, ini nanti secara efisien waktu ya, itu bisa didapatkan bahwa informasi irisan kontainer yang akan diperiksa itu akan kita sampaikan ke terminal operator, sehingga saat kapal itu datang sandar, jika terminal operator sudah mendapatkan informasi dari sistem INSW bahwa ini adalah kontainer-kontainer yang akan diperiksa oleh petugas bea cukai dan petugas karantina, nanti terminal operator akan langsung menarik kontainernya, tidak lagi ditaruh di yard misalkan. Nah, itu akan langsung dibawa ke tempat pemeriksaan, sehingga akan mengefisienkan waktu Bapak Ibu sekalian. Itulah rencana kenapa SSM ini kita satukan, yang sebelumnya pemeriksaan karantina lebih dulu dilakukan, kontainer ditutup, setelah itu Pak Bea Cukai datang, meriksa juga, kontainer dibuka lagi, ditutup lagi, kan tidak efisien waktunya. Nah, di sini kita menyamakan waktu pemeriksaan Bapak Ibu sekalian. Tadi setelah kontainer ditarik, dibawa ke tempat pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan bersama. Setelah selesai, barangnya akan bisa rilis. Nah, ini adalah proses yang akan kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, di Tanjung Priuk. Jadi tadi sebelumnya itu sekuensial, yang sekarang adalah pemeriksaan terpadu atau bersama-sama antara karantina dengan bea cukai. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah tujuan ya, kenapa SSM QC ini diadakan, Bapak Ibu sekalian. Nanti monggo Bapak Ibu bisa baca aja supaya menghemat waktu ya. Ini kan ada banyak. Di sini ada spesifik, secara meskipun seperti apa yang ingin kita capai, relevansinya, dan bagaimana waktunya. Nah, ini bisa dibaca Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini adalah tahapan implementasi SSM QC yang sudah berjalan dari mulai bulan Mei. Jadi kalau untuk sistemnya sendiri, kita sudah rancang dari awal tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, di bulan Mei itu kita uji cobakan, bulan Juni tepatnya, saya lupa tanggal berapa gitu ya. Nah, itu kita uji cobakan di Tanjung, pertama itu adalah di Tanjung Emas, di Tanjung Perak, dan di Belawan. Ada 3 tempat. Nah, dari uji coba ini kita gimana sih apa yang jadi kendala atau apa, nah itu kita coba rangkum semua sehingga saat uji coba kita beranikan diri untuk melakukan piloting. Oke, piloting ini tadi 3 tempat juga, ada di Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan di Belawan. Nah, setelah piloting dari Juni sampai dengan September, dimulai di Belawan itu sudah dilakukan adalah mandatory untuk penggunaan SSM QC ini. Jadi tanggal 21 September kemarin, Belawan sudah dimandatorikan untuk menggunakan SSM QC sebagai sistem untuk permohonan pelayanan importasi komoditi karantina. Jadi ya untuk importasi komoditi karantina yang menggunakan dokumen kepabeannya itu adalah BC20 atau PIB, itu menggunakan SSM QC. Nah, selain BC20, sementara ini belum dimandatorikan. Jadi yang dimandatorikan adalah importasi komoditi karantina menggunakan dokumen kepabeanannya adalah BC20, Bapak Ibu sekalian ya. Itu tolong diperhatikan. Nah, tadi di tanggal 21 September di Belawan telah dilakukan mandatori dan sedang berjalan. Nah, kemarin tanggal 28 itu baru juga di grand launching untuk mandatori SSM QC di Tanjung Mas. Kemudian saya juga ke sana untuk menjadi narasumber, saya sosialisasinya.
Nah, terus selanjutnya adalah tanggal 12 Oktober di Tanjung Perak untuk dimandatorikan. Nah, di Tanjung Priok sendiri itu akan dimandatorikan tanggal 9 November. Nah, Bapak Ibu sekalian, 9 November itu sebentar waktunya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian setelah mendapatkan sosialisasi ini, segera nih apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk bisa mengajukan permohonan melalui SSMQC ini atas komoditi atas importasi komoditi karantina ya, dan menggunakan dokumen kepabeanannya itu adalah BC20 atau PIP. Apa aja nih yang harus dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian harusnya dari sekarang sudah mulai aware. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Nah, nanti selanjutnya akan kita bahas apa saja yang akan kita persiapkan. Nah, ini adalah timeline waktunya. Lanjut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan atau yang perlu diperhatikan dalam pengajuan SSM dan Joint Inspection QC ini, pertama adalah Bapak Ibu harus registrasi dulu. Registrasi untuk mendapatkan user, baik user di SSM maupun user di BKIPM dan Barantan. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah terbiasa melakukan importasi komoditi karantina, sudah pasti sudah memiliki user di BKIPM dan Barantan. Nah, di sini cuman harus ada yang diperhatikan gini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian sebagai importir menguasakan pengajuan dokumen importasinya dan pengajuan dokumen untuk layanan karantinanya ke PPJK, nah ini wajib jadi atensi Bapak Ibu sekalian bahwa PPJK juga berarti wajib mendapatkan user baik di SSM. SSM itu artinya user di INSW ya, sistem INSW, atau user di karantina, baik di BKIPM maupun Barantan. Jadi nggak hanya importir saja, PPJK juga wajib memiliki user di sistem INSW dan user di BKIPM maupun Barantan. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sekalian sebagai importir menguasakan untuk mengajukan permohonan importasi komoditi karantinanya atau pengajuan layanan karantinanya kepada PPJK, ini harus dipastikan bahwa PPJK yang Bapak Ibu tunjuk sebagai importir ya, menunjuk PPJK-nya, itu harus direlasikan di sistemnya karantina, baik di PPK online maupun di Sister Caroline. Karena kalau tidak ada relasi, itu nanti dokumen itu tidak akan bisa lanjut ya. Artinya di sini dokumen akan di-reject karena di karantina itu diwajibkan bahwa importer itu harus jelas menunjuk PPJK-nya siapa. Karena emang penguasaan untuk pengajuan permohonan itu harus jelas siapa yang mengajukan. Kalau misalkan dikuasakan dengan siapa pengajuan itu dikuasakan. Itu harus jelas Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti relasinya akan disampaikan secara jelas bagaimana PPJK untuk mendaftarkan user di PPK online maupun di Sister Caroline oleh dari teman-teman dari karantina Barantan maupun BKIPM. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Mesti dapat user baik di SSM. User SSM itu maksudnya user di sistem INSW. Terus PPJK juga wajib mendapatkan user di PPK online maupun Sister Caroline. Ya mungkin selama ini kan Bapak Ibu mungkin ya kalau kita tanda kutip nih ya, sering-seringnya Bapak Ibu sekalian sebagai PPJK itu memegang usernya importir ya untuk mengajukan dokumen permohonan. Nah ini akan kita kembalikan ke kitohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu dikuasakan ke PPJK, PPJK tadi akan mensubmit data SSM. Nah itu PPJK juga harus memiliki user baik di SSM maupun di karantina. Nah kalau nanti user PPJK di karantina, importir akan menunjuk user tadi, PPJK tadi, untuk direlasikan dengan perusahaan importirnya. Nah itu seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk registrasi ini saya minta tolong banget untuk diperhatikan karena sering-sering banyak Pak ini kok saya di-reject, ternyata PPJK memasukkan data SSM untuk mewakili si importir, memasukkan data SSM, ternyata di karantinanya dia belum ada relasi.
sehingga tertolak. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk registrasi. Selanjutnya adalah pengisian SSM-nya. Nah, pengisian SSM melalui login melalui websitenya itu ada di sini, https://ssm.insw.go.id. Nah, di sini nanti juga perlu diperhatikan saat pengisian, waktu login atau waktu mengetikkan alamat di websitenya, Bapak Ibu sekalian harus diperhatikan alamat yang tertera di website atau di browsernya harus gembok atau ada secure lah. Jadi gemboknya itu tidak dicoret. Kalau gemboknya masih dicoret berarti belum secure. Kalau masih ada bacaan not secure berarti itu belum aman ya. Jadi harus dibuat secure dulu websitenya. Nah, itu yang harus diperhatikan banget, karena kalau misalkan tidak secure, Bapak Ibu tetap mengisi, nah nanti kemungkinan akan terjadi banyak masalah saat pengisian atau saat sending dokumennya. Nah, selanjutnya yang kedua, siapkan dokumen pendukung, scan dokumen. Jadi untuk SSM QC ini sebenarnya tidak ada yang berubah Bapak Ibu sekalian, yang biasanya tadi untuk pengajuan kepabeanan apa saja dokumen yang dibutuhkan atau pendukungnya apa saja, pengajuan untuk karantina dokumen pendukungnya apa saja itu sama-sama disiapkan, namun bedanya di sini semua dokumen kalau bisa sudah di-scan dulu, baik invoice, packing list, BL, health certificate, kalau ada SKA dimasukkan, COO, phytosanitary, semua dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan saat importasi komoditi karantina, kalau bisa dilakukan scan, nah nanti akan diupload dokumen tersebut di SSM. Nah, terus selanjutnya input data dengan benar dan lengkap. Saya informasikan ke Bapak-Ibu sekalian bahwa penginputan data ini bisa dilakukan jauh-jauh hari. Jadi nggak mesti kapalnya itu datang baru diinput nih. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan dokumen-dokumen untuk menginput data importasi komoditi karantina, segera saja masuk untuk membuat draft istilahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi mendraft isian SSM ini bisa dilakukan jauh-jauh hari. Jadi nggak ke istilahnya bahasa Jawanya ke susu lah, nggak buru-buru gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat, jika sudah di draft, sudah isiannya terisi semua, bisa di-print, Bapak Ibu sekalian, nanti dilihat cek kelengkapannya, apakah sudah lengkap atau belum. Kalau memang sudah yakin, baru nanti datanya tersebut dikirimkan. Nah, itu adalah saat pengisian SSM. Nah, nanti di sini juga nanti akan saya demokan sedikit lah untuk pengisian SSM itu seperti apa. Selanjutnya, respon. Nah, setelah data SSM tadi di-send, nah nanti Bapak Ibu sekalian tinggal melihat di akunnya tadi sudah sampai mana nih proses pengajuannya. Itu bisa dilihat. Nanti akan ada respon, beberapa respon gitu ya. Oh, ini lagi validasi sistem INSW. Oh, nanti lagi sedang dikirim nih ke government agency, baik ke Bea Cukai maupun ke karantina. Nanti, oh ini sedang proses di karantina. Oh, ini proses di Bea Cukai. Oh, nanti ini ada proses statusnya adalah BC penerimaan atau billing. Nah, itu ada beberapa status-status yang akan otomatis terdeliver ya, begitu dokumen disubmit oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai nanti ada status pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan fisik itu ada dua kemungkinan ya. Bisa pemeriksaan mandiri, artinya baik itu karantina, itu bersama mandiri gitu ya. Karena di Bea Cukai itu bukan jalur merah atau dia jalurnya hijau ya, jadi nggak ada periksa. Jadi yang meriksa hanya mandiri dari karantina. Atau juga sebaliknya. Nah, atau memang ketemu nih Bea Cukainya itu jalur merah dan karantina adalah periksa fisik juga, sehingga nanti akan ketemu statusnya adalah joint inspection. Nah, itu beberapa status yang memang akan timbul di SSM QC ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini bahan untuk registrasi user itu bagaimana sih? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu ya sebulan lah.
sebulan itu kan Bapak Ibu kan harus mempersiapkan tadi ya, apakah sudah mendapatkan user nih di SSM, apakah sudah tahu cara pengisiannya, itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoba. Nah di sini untuk registrasi user Bapak Ibu sekalian masuk ke website INSW, alamatnya adalah rec.insw.go.id, dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini mohon dicek apakah secure atau tidak ya nanti websitenya. Jadi alamat rec.insw.go.id itu masuk ke sistem ke website INSW. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian mengirimkan email untuk mendapatkan user. Jadi melakukan permohonan user dengan mengirim email. Nah, nanti setelah email diterima oleh bagian registrasi di INSW, admin akan memberikan persetujuan untuk jadi nanti ada dua Bapak Ibu sekalian. Saat pertama kali Bapak Ibu sekalian akan dapat namanya user trading. Artinya user tersebut adalah user admin ya, admin trading namanya. Artinya user tersebut tidak bisa untuk melakukan input transaksi Bapak Ibu sekalian. Tapi yang bisa dilakukan oleh admin trading adalah membuat user di bawahnya, user untuk melakukan input atau submit data SSM tersebut. Jadi begitu Bapak Ibu dapat user tadi admin trading, Bapak Ibu sekalian harus membuat user di bawahnya admin trading itu adalah user yang untuk operasional. Nah, itulah yang bisa untuk user yang untuk menginput data SSM. Ini harus diperhatikan. Nah, yang ketiga, persetujuan admin perusahaan untuk create user perusahaan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, untuk create admin perusahaan. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian meng-email lagi, menginformasikan ke kita lagi user perusahaan yang akan digunakan untuk SSM QC. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk pembuatan user di SSM. Nah, nanti kalau itu nanti monggo. Nanti kalau jika ada pertanyaan ya. Tapi kita lanjut dulu. Nah, di sini untuk masuk ke SSM yang perlu Bapak Ibu perhatikan, tadi yang saya bilang kembali ke alamat websitenya ya. Silakan login di https://ssm.insw.go.id/ssm. Nah, di sini kenapa harus ada HTTPS supaya nanti websitenya itu secure Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan saya sampaikan video untuk bagaimana supaya websitenya itu secure dan membookmark. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah website secure, sebelum mengisi atau login, Bapak Ibu sekalian membookmark dulu websitenya tadi supaya nanti saat membuka kemudian hari udah tinggal diklik saja bookmarknya. Nah, di sini sangat penting loginnya itu adalah masuk ke browser yang memang secure. Ini tampilan ininya, Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah registrasi untuk di karantina. Di sini adalah user untuk Sister Caroline. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi seperti apa pendaftaran usernya. Ini adalah pendaftaran user Caroline. Masuk ke websitenya Sister Caroline ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap dari petugas dari BKPM, teman-teman dari BKPM. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah timestamp Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan bahwa setelah Bapak Ibu sekalian mensubmit data SSM, itu akan mendapatkan respon. Nah, responnya apa saja? Mulai dari INSW itu draft, statusnya lengkap, validasi sistem, terus ada proses pengiriman ke government agency, terus selesai pengisian atau selesai pengiriman ke GA, itu adalah status-status yang dikeluarkan oleh INSW. Nah, status-status yang dikeluarkan oleh government agency karantina itu ada proses verifikasi, terus penolakan permohonan atau pengiriman SP2MP. Ini salah satu contohnya saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk di Bea Cukai itu ada reject, respon umum, penerimaan, konfirmasi pembayaran, konfirmasi BC1,
SPJK, SPJM, institusi pemeriksaan, hot SPB. Nah, ini ada untuk di bea cukai. Nah, untuk selanjutnya ada status dari INSW lagi, terus ada status juga dari TO. Nah, status INSW tadi dari INSW, geoinspection, statusnya apakah pemeriksaan itu geoinspection atau tidak. Terus ada juga status karantina periksa mandiri. Selanjutnya di TO adalah statusnya pengambilan daftar, terus status respon. Nah, nanti dari sini masuk ke, kalau misalnya di BC ada permintaan INB, sama ada permintaan INB statusnya. Terus kalau emang keluar dia SPTNP, sorry ya, ini SPTNP ini tambahan C, tambahan. Nah, ini status-status yang akan dikeluarkan BC. Nah, terus status oleh karantina juga ada tindakan karantina lanjutan atau pelepasan. Yang terakhir adalah statusnya SPPB. Nah, ini status-status dari respon, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini adalah tampilan Bapak Ibu sekalian jika Bapak Ibu sekalian sudah bisa login dan ingin membuat dokumen baru SSM QC ini. Jadi kalau Bapak Ibu udah login, di sini akan timbul tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di sini akan Bapak Ibu lihat sebelah kiri akan kelihatan ya usernya siapa. Nah, nanti diklik aja di single submission, ada bagian import, diklik importnya akan muncul tampilan. Nah, nanti saya praktekkan lah ya. Nah, ini adalah tampilannya saja untuk mendrafting pengisian modul SSM. Mungkin setelah ini akan saya praktekkan saja supaya lebih gampang diingat ya Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan dulu. Oh, oke. Mungkin Mas Permana, saya coba demo sedikit saja ya Mas, untuk pengisian SSM, supaya nanti Bapak Ibu lebih jelasnya dapat dulu gambarannya seperti apa, baru mungkin nanti kalau memang ada sesi pertanyaan atau apa, monggo. Saya buka dulu untuk ininya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini akan saya praktekkan untuk pertama tadi ya, kalau kita pengen mengisi SSM itu seperti apa. Nah, kalau misalkan tadi Bapak Ibu sekalian kan udah tahu nih ya, kalau tidak mengetikkan HTTPS langsung SSM, yang timbul seperti apa nanti kita lihat. Nah, ini kan alamatnya yang tanpa HTTPS ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian. Sorry, mungkin belum ada ya ininya. Udah muncul belum ya, Mas Permana ya, website? Belum, Pak. Oh, belum ya. Izin. Maaf. Ini udah saya ini tapi belum muncul ya. Oke, udah muncul ya websitenya ya. Oke, udah, Pak. Oke ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat di website di alamatnya, ini supaya ini hilang gimana ya. Nah, dilihat di alamatnya sih Bapak Ibu sekalian, ini kelihatan bahwa ini gemboknya masih dicoret. Benar ya? Nah, ini tidak secure Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masih belum secure, ini harus kita bikin secure dulu. Bagaimana sih bikin secure-nya? Nah, cara bikin secure-nya, ini kita masuk alamatnya lagi, tambahkan HTTPS di depannya. HTTPS://. Nah, harus lengkap seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ditambahkan, kita enter. Nah, di sini udah berubah, gemboknya itu tidak ada coretnya lagi. Berarti di sini adalah udah secure Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah secure, nah untuk mempermudah ke depannya supaya enggak ngetik-ngetik lagi, Bapak Ibu sekalian tinggal tarik saja gemboknya ini, diklik terus, dibawa ke bookmark. Nah, di sini kalau sudah di bookmark, ini sudah aman. Artinya nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin masuk lagi, ya ini saya buka tab baru, tinggal Bapak Ibu klik aja bookmarknya, ini langsung dia keluar di alamatnya itu yang sudah secure. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nah di sini saya demokan kalau websitenya sudah secure, kita masukkan di sini misalkan ada contoh akun saya yang untuk melakukan tes demo ya. Di sini Bapak Ibu masukkan ininya, Jultik.
Ini untuk keamanan saja. Nah, begitu login, masuk, ini tampilan awal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tampilan awalnya, nah nanti single submission dari klik sebelah kiri ini, yang ada selamat datang si demo nih. Klik single submission, klik import. Nah, timbul tadi yang udah digambarkan di ini ya, seperti ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sekalian ingin membuat dokumen baru, klik plus baru di sini. Tapi kalau sudah yang pernah ada yang diisi untuk diedit atau ini, itu bisa dicentang isiannya yang masih draft. Ini ada yang masih draft nggak ya? Nah, contohnya di sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ada yang draft nih. Tinggal diklik aja di kotaknya, itu lalu diklik edit. Nah, di sini nanti timbul isian-isian yang pernah diisi. Tapi misalkan ingin membuat yang baru, klik import lagi, masuk ke sini, klik tambah baru. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian login sebagai importir, otomatis begitu klik baru, isian data importir ini langsung terisi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti misalkan Bapak Ibu pas saat login membuat data baru, ternyata kalau Bapak Ibu sebagai importir ya, bahwa data di importirnya ini masih kosong, nah ini ada problem. Jadi seharusnya begitu masuk ini harus sudah terisi. Jadi posisinya itu seperti ini. Ada NIB, identitasnya, nama PT-nya, alamatnya ada di mana. Nah, tinggal di sini Bapak Ibu sekalian masukkan saja statusnya apakah EO, MITA atau lainnya. Kalau lainnya klik lainnya. Nah, terus untuk isian API-U atau API-P otomatis sudah terisi. Karena kita sudah mempunyai database untuk profil-profil semua importer yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk pengisian ini saya praktek sebentar aja. Untuk pengisian di sini ada NPWP. Kalau misalkan ada pemusatan NPWP, jadi Bapak Ibu sekalian adalah cabang yang melakukan importasi dan PPN-nya harus dipusatkan ke kantor pusat perusahaan, klik pemusatan. Nah, tinggal NPWP-nya disesuaikan. Kalau tadi NPWP-nya di sini adalah 0123 bla 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 gitu ya, sampai 901234-nya biasanya ini berbeda nih di 6 digit terakhir. Karena kalau di pusat itu pasti 9 digit di awal sama, tapi 6 digit terakhir berbeda. Nah, ini diketik aja nomor 6 digit NPWP pusatnya terakhir berapa. Contohnya ini gitu ya, kita ketik sekian gitu ya. Sorry, belakangnya masih kosong-kosong. 89203 kali. Tapi kalau cabang biasanya belakangnya 1. Ya, Bapak Ibu ya. Nama PT-nya, alamat di mana. Nah, ini tinggal diisi terus. Kalau Bapak Ibu sekalian mengisi sebagai importir, ya udah nggak perlu PPJK. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sebagai PPJK mewakili pengisian importir, otomatis saat login membuat baru, yang sudah terisi adalah data PPJK. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu sekalian sebagai PPJK menambahkan importirnya siapa dengan mengisikan nomor NPWP. Nah, yang diisi hanya NPWP, selebihnya nanti untuk NIB, nama, alamat itu akan otomatis terisi. Tinggal ditambahin tadi statusnya apa, apakah perlu NPWP pemusatan atau tidak. Nah, itu tinggal pengisiannya seperti apa, monggo dilakukan. Ini saya contohkan lagi. Oke. Nah, di sini data yang importir sudah terisi semua. Sekarang ke kanan data pemilik barang. Kalau data pemilik barang itu sama dengan importir, Bapak Ibu sekalian hanya tinggal melakukan klik di sini, datanya sudah terisi. Jadi nggak perlu mengisikan kembali. Tapi kalau misalkan berbeda, ini dihilangkan, monggo diisi kembali dengan isiannya. Tapi kalau sama, langsung aja Bapak Ibu sekalian. Oke. Terus data pengirim. Nah, di sini emang ini kan kita harus isi ya. Artinya pengirimnya itu siapa. Kalau di PIB kan sudah ada ya pengirimnya siapa. Contohnya misalkan ini saya contoh aja ya Bapak sekalian.
Thailand TH kalau nggak salah. Nah, kalau sudah diklik data diisi data pengirim, kalau Bapak Ibu sekalian data pemasuknya adalah sama, tinggal diklik aja Bapak Ibu sekalian di sini. Isiannya, oke. Tadi PPJK karena emang nggak pakai PPJK ya, mengisikan sendiri, monggo. Nah, terus data penjual, apakah sama dengan data pengirim? Kalau sama, tinggal diisi lagi. Terus data sarana pengangkut, nah ini diisi Bapak Ibu sekalian. Diisi semua sampai selesai. Contohnya di sini laut. Izin, ada yang bocor sepertinya nih. Oh gitu. Host, minta tolong yang bocor. Oke, nah isi diisi laut. Ini diisi dengan nama angkutannya nama kapalnya apa. Oh, ya udah coba Contohnya dulu. kapalnya Karimata, misalkan KM 134. Ya, monggo, Mas. Kapal, coba gue make sure lagi. Ada yang ini? Oke, selanjutkan ya. Nah, di sini terus benderanya apa? Kalau emang benderanya Thailand juga ya Thailand diisikan. Dari email Unitex sih ya nggak berubah sih. Izin host, ke yang bocor bisa di ini dulu. Ya, betul centangin. Pak Yandi itu Pak, yang mic-nya belum mute. Iya, bisa hostnya bisa ini nggak di mute. Oke, Bos. Supaya nggak bocor. Oke, saya lanjutkan. Tanggal tiba, contohnya mungkin tanggal 30 September, jumlah kontainer. Nah, ini di sini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jumlah kontainer ini kalau misalkan dia kosong, berarti dia itu curah. Tapi kalau diisi, misalkan 1 atau 2, berarti memang ada kontainernya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian komoditi karantinanya adalah curah, diisikan value-nya adalah 0. Tapi kalau misalkan ada kontainernya, diisikan jumlahnya berapa. Oke. Selanjutnya di sini data pelabuhannya, muatnya. Kalau kita nggak tahu, kita klik aja di sini, cari misalkan di Thailand, uraiannya Thailand biasanya apa nih ini? Mungkin ini kali ya. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Muat, bongkarnya di ID TPP Tanjung Priok. Diisikan, terus data harga. Nah, kalau data harga ini, cek valutanya apa, USD, US dollar, harganya apa. Nah, di sini ada pilihan kode harganya, incotermnya apa ya. Kalau misalkan chief, ya diisi chief. Berarti kalau chief di sini, diisikan kursnya hari ini berapa, contohnya saja ya Bapak sekalian. Terus harga chipnya misalkan 20.000 lah. Biaya tambahnya 0, biaya penggunanya 0, kalau di 0. Nah, asuransi misalkan tadi ya, karena memang sudah CIF, seharusnya ini nggak perlu diisi lagi. Jadi jumlah chipnya ada 20.000. Nah, chip rupiahnya itu langsung mengalikan 20.000 dikali 14.267. Kalau sudah sesuai, klik simpan. Nah, di sini otomatis terisi. Nah, nanti jumlah barangnya berapa diisikan semua. Contohnya di sini adalah mungkin tadi berapa kontainer, 10 kontainer ya. Sebagai contoh aja ya. 32.000 deh. Netonya 30.000. Nah, di sini pilih jenis transaksinya, apakah imbal dagang, LC, reset LC, monggo. Sini tinggal dimasukkan aja. Kalau emang Bapak Ibu adalah pembayarannya dengan
dilakukan di muka ada PMK, kalau kemudian ada KMD. Kalau dengan LC, monggo dengan LC. Kalau ada voluntary declaration, tinggal centang yes. Oke, terus selanjutnya adalah data pengajuan. Data pengajuan kemana? Kalau emang ini kan kita tahu ya, kalau Priok adalah 04 0300 Tanjung Priok. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian belum mendapatkan BC11, Bapak Ibu sekalian cukup untuk bisa tetap diajukan dengan memilih Preno. Tapi kalau sudah ada BC11-nya, monggo diisikan dengan BC11. Di sini saya contohkan Preno saja. Oke, nah di sini isian selanjutnya adalah skep fasilitas. Kalau Bapak Ibu sekalian punya skep fasilitas dalam importasi komoditi karantina, ini diisikan. Contohnya di sini misalkan 52. Surat keterangan pajak. Di sini Bapak dapat SKB PPN misalkan. Isikan skep fasilitas. Terus selanjutnya ini kemana nih? Oh, sini ya. Jenis PB-nya biasa, jenis importirnya untuk dipakai, cara bayarnya, cara bayar untuk bea cukainya itu apakah biasa, tunai, berkala dengan jaminan, biasanya biasa ya kalau dibelinya. Nah, sini kode TPS yang ada di Tanjung Priok ya berarti ya, apakah di Gera Segara atau di NPCT1, ini tinggal dipilih TR3 gitu kan, atau di JCT. Misalkan di sini saya pilih JCT gitu ya, TPK 1. Oke, selanjutnya, nah nama tanggung jawab di sini kalau Bapak Ibu sekalian yang menandatangani PIB itu siapa, monggo diisikan saja. Saya contohkan misalkan nama saya sendiri. Contoh saja Bapak Ibu sekalian. Ini kalau tidak ada bintangnya, nggak apa-apa, nggak diisi juga Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini kalau sudah diisi semua, atau kalau misalkan belum yakin, bisa periksa kelengkapan. Oh, ini harus disimpan dulu Bapak Ibu sekalian. Simpan dulu ya. Nah, ini data berhasil disimpan. Oke. Nah, kalau mau saya kesempatan, nah di sini tinggal nanti ada yang masih belum lengkap berarti ya. Nanti akan kita isikan kembali. Oke, tapi di sini di halaman pertama itu sudah terisi semua. Kalau sudah terisi semua, tinggal kita lanjut dulu ke halaman kedua data kontainer. Nah, di sini tadi saya memilih data kontainer yang diisikan itu berapa tadi ya? Saya juga lupa yang kita isikan. Itu datanya adalah, jangan banyak deh, 2 saja lah. Nanti isinya kebanyakan. Dua kontainer saja ya, saya isikan di sini di page kontainer diisikan. Kalau misalkan sudah ada nomor kontainernya, contohnya apa nih, RSTU, ini contoh aja Bapak Ibu sekalian ya, ukuran 20 feet, tipenya full, jenisnya misalkan di sini dengan dry general. Oke, nah segelnya diisikan. Kalau sudah, simpan data kontainer. Yang pertama telah disimpan. Oke, nomor yang kedua supaya gampang. Oke, nah ini 2 kontainer sudah terisi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian masuk ke data kemasan. Misalkan data kemasan ini hanya 1 ya. Jumlah misalkan 40.000 bag gitu ya. Mereknya kalau tidak ada, di strip aja nggak apa-apa. Tapi kalau ada diisi Bapak Ibu sekalian ya. Simpan.
Oke, sudah tersimpan untuk kemasan. Kita lanjutkan ke data dokumen. Nah, data dokumen ini Bapak Ibu sekalian tolong perhatikan, isikan dulu dokumen-dokumen yang kebutuhan untuk DJPC. Setelah itu karantina. Karena di sini kita coba ini ya, artinya supaya keteraturan dokumen itu jelas, kita isikan dulu kebutuhan dokumen untuk di kepabianannya. Nah, contohnya di sini dokumen kepabianan adalah klik aja dokumen, kalau nggak tahu cari uraiannya misalkan invoice. Nah di sini ada invoice 380, diisi nomor invoice-nya. Contoh saja. Nah kalau sudah diisi nomor invoice semua, tinggal di browse untuk mendapatkan untuk mengambil dokumen yang di scan ya, Bapak Ibu sekalian tadi ya. Dokumennya di mana? Monggo dicari di sini. SSMQC. Nah, contohnya di sini ada invoice Bapak Ibu sekalian ya. Invoice di open. Nah, di sini sampai dengan warna hijau dulu. Kalau sudah ada warna hijaunya, baru kita klik simpan data dokumen. Apa Anda yang menyimpan? Ya. Nah, ini pertama adalah invoice sudah masuk. Terus dokumen kedua misalkan bill of lading. Oke, 705 nomor tanggal asal Thailand juga, terus BL. Kalau sudah masuk, simpan dokumen. Ya, lanjut. Misalkan di sini ganti uraian, ini packing list. Oke, diisi packing list, nomor packing listnya. Ya, cepat aja. Browse packing list, open. Oke, simpan data dokumen, yes. Terus tadi ada, misalkan tadi kita ada ini ya, pembebasan PPN. Nah, ini kita cari pembebasan PPN. Kalau nggak tahu, klik aja PPN. Surat keterangan bebas PPN atau PPNBM. Atau surat keterangan tidak dipungut SKTD PPN. Nah, kalau emang adanya SKB, pilih SKB. Nomornya, biasanya nanti ini nomornya khusus Bapak Ibu sekalian ya. Saya lupa ke depannya itu seperti apa, tapi nanti ini contoh aja ya. Jadi nanti kalau nomornya itu ada depannya huruf SKB strip gitu ya, yang dimulai untuk ditulis nomornya saja Bapak Ibu sekalian, karena memang itu jadi masalah kalau misalkan nomor semuanya itu ada tulisan di depannya dimasukkan. Jadi dimasukkan untuk nomornya itu mulai dari nomornya saja. Yang kedepannya seperti SKB strip gitu ya, itu nggak perlu dimasukkan. Jadi mulai dari nomornya saja. Misalkan ini tanggal 25 kemarin, negara Indonesia pasti ID, terus di sini SKB PPN, saya contohkan ini. Oke, masuk, yes. Nah, ini saya contohkan adalah dokumen-dokumen kepabeanan yang dibutuhkan oleh Bea Cukai ya untuk saat mengimportasi komoditi karantina. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa mempreview dokumennya itu yang sudah di-upload seperti apa sih. Nah, ini saya contohkan tadi ya, untuk nomor SKB PPN ini jadi penting Bapak Ibu sekalian, yang dicatat adalah dari nomornya saja. Dari nomornya saja Bapak Ibu sekalian. Jadi keterangan stripnya ini nggak perlu. Ini diperhatikan, takutnya nanti di Bea Cukai nomor SKB ini itu akan divalidasi.
Kalau ada huruf ya selain angkanya yang di depan, itu akan membuat bingung validasi lah ya, sehingga nanti akan dicek. Ini juga Bapak Ibu kan harus perhatikan. Ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan pengisiannya. Setelah itu untuk dokumen karantina, misalkan di sini kalau nggak tahu ketik uraian Pito misalkan. Oke, Pito Cemetery. Terus, oke, simpan data dokumen. Oke, terus tambahan lagi, pilih dokumen lagi, kode uraian, health certificate. Oke. Kalau sudah simpan data dokumen, yes. Nah, kalau dirasa sudah cukup, Bapak Ibu sekalian, dokumen-dokumen yang memang akan diisikan, yang akan diupload, ini sudah kita upload semua dokumennya. Nanti kalau memang mau dilihat, mau di preview masing-masing, monggo. Kalau sudah semua, ini udah nggak perlu simpan daftar lagi karena udah tadi disimpan ya. Kalau sudah lengkap, ini kita masuk ke selanjutnya data barang. Namun kalau misalkan ada yang ingin diedit, bisa langsung diklik di sininya, di kotak di samping dokumennya, klik edit. Nah, di sini nanti akan muncul. Tapi kalau nggak perlu, ya sudah, nggak perlu diedit gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke data barang. Nah, di data barang ini, Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tahu KS-nya berapa, langsung dicari saja atau dipilih. Contohnya misalkan di sini cabai. Nah, ini misalkan saya contohnya cabai gitu ya. Cabai banyak di sini. Yang gampang aja deh. Jagung. Oke, misalkan saya pilih yang atas. Jagung. Nah, di sini ternyata ada langsung diminta untuk perizinannya apa nih. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian pilih aja langsung single submission. Kalau memang Bapak Ibu sekalian kan belum punya nih KT2 atau KT9-nya kan. Pilih single submission. Kalau sudah terisi, di bawahnya itu tinggal close. Oke, nah di sini yang sudah terbiasa mengisi dokumen karantina, ini tinggal dipilih jagung itu kodenya apa sih, kode barangnya. Nah di sini ada bibit, ada jagung, ada bungkul jagung gilang, tinggal bisa dipilih ya Bapak sekalian ya. Contohnya misalkan saya milihnya jagung ini aja deh, di atas deh. Kalau sudah, nah ini udah terisi semua, uraian barang tinggal diisi aja, jagung manis, apa bla 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 selanjutnya gitu ya. Barang-barang baru, kalau ada mereknya monggo dimasukkan. Mereknya jagung juga aja. Tipenya, saya nggak tahu tipenya apa ini. Negara asal, Thailand. Nah, terus di sini adalah jenis fasilitas. Nah, jenis fasilitas tadi yang sudah kita input sebelumnya. Kalau Bapak Ibu sekalian tadi udah input, tadi nomor kodenya kalau nggak salah 52 ya. Nah, surat keterangan pajak dimasukkan. Nah, pilih dokumennya yang mana? Yang ini. Yang udah kita input tadi ya, kita upload dokumennya, kita masukkan. Nah, di sini jagung standarnya adalah tarifnya 5%, PPN-nya
tadi misalkan dia 10% ternyata pembebasan, tinggal diklik 10%. Tapi ini kalau nggak salah jagung ini sudah 0% ya. PPNBM, PPh-nya dikenakan, oke. Nah terus total harganya atas item barang ini berapa? Misalkan di sini 20, tadi 20.000 ya chipnya ya. Oke, terus jumlah satuan, misalkan tadi 30.000. Kode satuan ini, kalau bingung cari saja. Salah. Bentar. Di sini ada keterangan ya, kilogram. Nah, kira-kira yang emang di ini apa? Monggo dipilih satuannya. Di sini saya kilogram per kilogram of produk misalkan. Harga satuannya otomatis terisi. Nah, harga chipnya ini sudah terisi. Oke, jenis transaksinya kalau emang Bapak Ibu sekalian adalah nilai transaksi jual beli, pilih NTR. Setelah diisi, oke. Di sini, oh ini bukan, ini kalau untuk cukai. Nah, ini data karantina ya. Tadi kan karena Bapak Ibu adalah jagung, itu masuk ke karantina tumbuhan. Pilih karantina tumbuhan, otomatis. Nah, di sini kalau importasinya dari Priok, kalau nggak tahu nama UPT-nya, langsung aja ketik Priok. Biasanya kalau jagung masuknya balai besar ya. Saya pilih di sini. Terus jenisnya non benih. Bentuknya coba kita cari jagung. Ya. Bentuknya bukan. Oke, kalau jagung ini kita pilih misalkan dia itu dalam bentuk buah ya, misalkan ya. Saya nggak tahu nanti dari teman-teman karantina yang lebih mengerti isiannya. Ini sebenarnya saya pilih ini dulu. Jagung, mais. Nah, nanti kalau sudah terisi semua Bapak sekalian, di sini cek kembali. Kalau sudah benar, simpan data barang. Ini data yang bukan, oh dia belum terisi. Tadi apa yang di sini? Ini sudah, dibayar sudah. Oh, yang ini belum diisi, sorry. Maaf, data kemasannya belum. Di sini ada jumlah kemasan. Tadi jumlah kemasan itu ada berapa tadi ya? Contoh aja ya, kemasan di sini 40.000 deh. Sorry. Tadi jumlah kemasan berapa ya kita di sini ya? Oh ya benar 40.000. Oh tadi kita belum simpan ya, datanya hilang ya. Waduh, salah nih tadi harusnya. Bentar Bapak Ibu ya, saya ulang lagi sebentar. Sudah selesai kan? Diskutas 52. Dokumennya serta bebas. Jumlahnya 40.000. Back. Netonya 30.000. Ini aja. Terus total chipnya 20.000.
satuannya 30.000 3 kilogram. Kilogram produk. Oke, NTR-nya itu nilai transaksi, kalian tumbuhan. Di sini periuk. Saya besar periuk. Jenisnya, non benih. Bentuknya buah. Oke, ini sudah terisi semua. Kalau sudah terisi, kita cek kembali. Kalau oke, kita simpan data barang. Apakah Anda ingin mendata? Ya. Oke. Nah, di sini otomatis sudah terisi ya, Bapak-Ibu sekalian. Isiannya. Kalau mau kita edit, tinggal kita pilih lagi, dicentang di sini, lakukan edit. Kalau nggak boleh, sudah. Nah, di sini sudah ini kita masuk ke proses. Nah, di sini ada keterangan belum lengkap. Kita cek lagi, periksa kelengkapan. Dari sini ini akan kelihatan mana yang belum lengkap. Oh, ada di A, data header. Nah, di A, data header. Berarti kita kembali ke data header. Data header A itu yang paling pertama, data header. Nah, di sini yang belum lengkap apa, kita cek. Oh, ternyata data kalendernya itu belum masuk. Di sini langsung Barantan 300 ya, udah kepilih langsung. Lokasi periksa di mana? Apakah di dalam pelabuhan? Alamat Tanjung Priok. Tanggal periksa mungkin tanggal hari ini. Nama instalasi, kalau saya karantina, namanya mungkin nanti saya nggak tahu ya. Di Priok namanya apa? Saya isikan dulu aja. Nah, terus tujuan impornya di sini untuk dikonsumsi, peruntukan konsumsi. Nah, ini kalau emang nggak apa-apa, nggak usah diisi. Kalau tidak ada tanda bintang ya. Kalau sudah terisi semua, kita simpan lagi. Yes, oke. Nah, ini udah di-save semua. Kita cek lagi, balik ke proses, periksa kelengkapan. Nah, kalau sudah lengkap di sini, otomatis akan dapat nomor aju. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian tinggal modenya untuk di-send. Di sini tinggal diklik untuk yang ke Barantan dan ke Bea Cukai. Kalau sudah yakin, Bapak Ibu sekalian tinggal kirim data. Apakah dicentang lagi? Saya menyatakan bahwa data yang akan dikirim sudah benar. Ini datanya dikirim. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu sekalian, kok sending kirimnya ini kok lama sekali Bapak Ibu sekalian, masih muter-muter aja. Ini nggak apa-apa, sebenarnya ini sudah terkirim datanya Bapak Ibu sekalian. Kalau itu tinggal diklik aja import, nggak apa-apa. Nah, nanti di sini udah kelihatan ya. Yang tadi kita isikan, ini yang muncul akan di paling atas. Nah, di sini datanya, statusnya adalah INSW validasi sistem. Jadi begitu pengisian, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat status apa yang SSM yang telah diisikan, di paling kanan adalah statusnya. Tapi kalau kita mau lengkap, centang, kita lihat tracking. Nah, trackingnya ini nanti akan kelihatan bahwa oh jam sekian buat draft, lengkap jam sekian, terus di sending untuk divalidasi oleh sistem jam sekian. Mungkin demikian Mas Permana untuk sosialisasi sekaligus cara pengisian SSM SMQC ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa paham dan mengerti. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian kalau emang ada yang ingin ditanyakan dan misalkan butuh penjelasan bisa masuk ke websitenya INSW, di situ ada helpdesk juga. Bapak Ibu sekalian bisa melakukan atau menanyakan apa yang belum jelas di helpdesk INSW. Demikian Mas Permana.